Halo Sobat Iden, Identitas Sepekan kembali lagi merangkum peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Universitas Hasanuddin dalam sepekan. Pekan ini, Talkshow CDC Unhas angkat isu perekonomian terkini dan Indonesia Maju 2045. Selain itu, dalam Seminar Nasional Prasarasehan, seorang antropolog Unhas tolak sikap UNESCO. Sampai ketawaran solusi kerja oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dalam acara Ministerial Lecture. Berikut berita selengkapnya bersama saya Kayla Tahira dalam Identitas Sepekan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menjadi tuan rumah dalam Ministerial Lecture. Dalam acara yang berlangsung, Prof. Anwar Sanusi membahas tema tantangan dan kebijakan ketenagakerjaan dalam dunia kerja modern. Dalam diskusinya, Prof. Anwar menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memberikan peluang pekerjaan yang layak bagi warga negara. Beliau juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang bijak dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, Prof. Anwar menjelaskan bahwa pemerintah telah berupaya dengan mengembangkan platform siap kerja. Platform ini sendiri menyediakan berbagai fitur penting seperti pelatihan atau skill hub, sertifikasi, certi-hub, pengembangan karir, career hub, dan berbagai layanan lainnya untuk memfasilitasi pencarian pekerjaan. Semua langkah ini dianggap penting dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan di era modern. Dalam acara Prasarasehan, Himpunan Mahasiswa Antropologi Unhas mengadakan seminar nasional, mengangkat tema antropologi kritis, penghidupan berkelayakan masyarakat pariwisata. Seminar nasional ini menghadirkan Bupati Kabupaten Maros, Andi Safril, yang diwakili oleh Kepala Bidang Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Rahmatia. Salah satu pemateri utama dalam acara ini adalah Tasrifin, yang menjabat sebagai Ketua Departemen Antropologi Unhas. Dalam presentasinya, Tasrifin membahas konsep politik ekologi yang memadukan aspek lingkungan, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Selain itu, ia juga mengkritik pendekatan UNESCO terhadap warisan budaya Indonesia yang dianggapnya dapat merampas kepemilikan lokal. Pentingnya dukungan pemerintah Kabupaten Maros terhadap pariwisata juga ditekankan dalam seminar ini oleh Rahmatia. Ia menyebut beberapa destinasi wisata unggulan di Kota Maros, seperti Taman Nasional Bantimurung dan pengakuan UNESCO terhadap Kars Maros sebagai bukti nyata dukungan pariwisata Maros. Departemen Pulmonologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin baru-baru ini menggelar kuliah tamu dengan mengangkat tema yang cukup serius, yaitu Chronic Lung Diseases from Pathobiology to Current Therapeutic. Kuliah tamu ini berhasil mengundang seorang pemateri hebat dari Inggris, Dr. Amanda Tatler, seorang lektor kepala di Center for Respiratory Research, Universitas Nottingham. Amanda membawakan materi tentang berbagai penyakit paru-paru kronis seperti asma, chronic obstructive pulmonary disease, COPD, interstitial lung diseases, IPF, dan pulmonary hypertension. Penyakit-penyakit ini ternyata menjadi penyebab kematian tertinggi ketiga di dunia pada tahun 2019, dengan COPD sebagai yang paling umum di antaranya. Amanda juga memberikan informasi yang cukup mendasar. Penyebab utama penyakit paru-paru kronis ternyata adalah rokok, diikuti oleh polusi udara dan paparan pekerjaan. Meskipun belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit ini secara permanen, Amanda memberi kita harapan dengan menyebutkan bahwa ada beberapa perawatan yang tersedia. Ini termasuk seperti tissue remodeling dan beberapa terapi seperti Galactic 1, STX 100, dan GSK 308348. Bahkan, dia memberi rekomendasi khusus untuk PLN 74809. Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin baru-baru saja menggelar kajian kontemporer. Dalam kajian ini,
mereka menghadirkan seorang pembicara yang kompeten, yaitu Abdullah Sanusi. Topik yang dibahas dalam kajian tersebut adalah eksistensi organisasi di era disrupsi. Abdullah sangat paham mengenai perubahan pesat yang terjadi akibat kemajuan teknologi, yang berdampak pada cara bekerja, belajar, dan berorganisasi. Abdullah mengajak mahasiswa untuk merenungkan beberapa budaya di dalam Ormawa yang mungkin perlu disesuaikan kembali, seperti senioritas, program kerja yang monoton, dan masalah ketepatan waktu. Semua ini bisa memengaruhi semangat dan produktivitas dalam berorganisasi. Selain itu, Abdullah juga memberikan solusi-solusi yang bernilai. Salah satunya adalah dengan melakukan evaluasi secara berkala terhadap tujuan dan visi Ormawa, meningkatkan keterampilan digital, dan memahami lebih dalam isu-isu kontemporer yang relevan. Sobat IDEN, itulah tadi rangkuman peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di Universitas Hasanuddin dalam sepekan. Berita selengkapnya bisa kamu baca di laman resmi identitasunhas.com. Saya Kayla Tahira pamit undur diri, sampai jumpa di pekan berikutnya.